Tahanan ini ingin melarikan diri, ia memanfaatkan keadaan di mana penjara mendistribusikan kebutuhan sehari-hari. Dia mengambil pasta gigi, yang kemudian diperas ke piring saat kembali ke sel. Dia juga menuang sedikit bedak di piring tersebut, dan mengaduknya dengan pensil. Ia merasakan dan mencoba teksturnya. Kemudian cat lateks sudah siap. Dia mengambilnya dan mengoleskannya ke dinding. Ternyata cat lateks ini memiliki efek rekat yang sangat baik. Namun, warnanya masih tidak senada dengan warna tembok. Ia memanfaatkan kegiatan bebas di penjara untuk bermain catur. Dia mengatur strategi agar mendapatkan permen warna-warni. Dia memilih permen berwarna hijau dan biru. Dia berkata ia menyukai warna mint. Kemudian ia segera membuka bungkus permen tersebut dan melumatnya. Kemudian ia campurkan dengan pasta gigi. Ia kemudian menambahkan air. Maka terciptalah mortar dengan warna yang sama dengan dinding. Sejak itu, ia mulai membawa banyak permen ke dalam selnya. Dia bertaruh, pemenang dapat memilih 2 warna permen. Selanjutnya, ia mempelajari cara membuat jailbreak. Dia menggunakan besi untuk mencongkel batang besi di jendela ventilasi, dan kemudian menggalinya. Proses penggaliannya sangat lambat. Pada saat yang sama, dia harus menghadapi pemeriksaan sel secara tiba-tiba. Maka setiap kali setelah menggali, ia harus menggunakan mortar untuk menutupi bagian yang ia gali. Hari pemeriksaan pun tiba. Semua sel diperiksa. Penjaga penjara menginspeksi semua sudut dengan cermat. Bisa saja bekas galian tersebut ditemukan. Maka ia mempercepat penggalian. Di saat tahanan lain keluar untuk menghirup udara segar, dia tetap tinggal sendirian dan berpura-pura merapikan kamarnya. Dia menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali menggali. Tiba-tiba saat menggali lapisan jaring logam, dia tak sengaja melukai tangannya. Tapi dia tidak punya banyak waktu. Dia juga harus mengamati penjaga di luar setiap saat. Ketika seseorang datang, dia cepat-cepat menempeli dinding. Dia terus menggali dengan batang besi. Ia memanfaatkan pembagian kebutuhan sehari-hari. Dia membawa sendok dan menggunakannya untuk membersihkan tembok. Tapi, agar bisa melepas kawat besi kecil di atasnya, ia mengikat kedua potongan besi menjadi satu. Membengkokkan salah satu ujungnya menjadi bentuk L. Dengan cara ini lembaran besi bisa menjadi cukup panjang. Saat penggalian sudah semakin dalam, mortirnya pun tidak cukup. Jadi dia mengambil kertas toilet dan membasahinya. Ia menggulung dan melilitnya sebagai pengganti mortar. Setelah beberapa hari, dia akhirnya berhasil menggali batu bata pertama. Ternyata, hari itu sipir melakukan pemeriksaan dadakan. Dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya dengan hati-hati. Bahkan cat di atasnya belum kering. Dia tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaikinya. Sipir bermata tajam menemukan kejanggalan. Setelah melihat pria itu, dia mencoba menusuknya dengan bahon. Pria itu pun merasa kesakitan. Sekilas, ia melihat bekas dinding yang digali. Melihat hal tersebut, sang tahanan berusaha mengontrol emosinya. Setelah beberapa lama, ia berkata, "Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Anda lebih baik mencari seseorang untuk memperbaikinya." Sang sipir berkata ia tidak ingin kembali. "Saya akan menyuruh petugas pemeliharaan kemari dan memeriksanya," jawabnya dengan tenang. Ia kemudian berkata, "Biarkan pria itu melarikan diri. Tapi sayangnya, petugas pemeliharaan akan memperbaiki dinding dalam 2 hari. Saat itu, rencananya untuk kabur pasti akan terungkap." Dia tercengang dan panik. Mustahil ia dapat menggali bagian yang tersisa dalam 2 hari. Tapi dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk mencari cara lain. Dia hanya memiliki 48 jam tersisa untuk menyelesaikan pelariannya. Jika dia memanjat tembok setinggi 6 meter. Dia kemudian membayangkan denah penjara, mengatur strategi untuk melarikan diri. Dalam tekanan keputusaan, ia semakin panik. Dia mengambil lempengan logam yang dia sembunyikan. Dia membuat simpul dan mengikatnya untuk membuat kail. Ia merobek spray dan memilihnya menjadi tali. Setelah mengikat kailnya, ia membungkus koran dengan perekat, mengikatnya, dan merekatkan kedua ujung koran. Ia membuat tangga penahan beban sederhana. Masukkan sisa koran sepotong demi sepotong, dan membuat kail di ujungnya. Akhirnya, semua alat sudah siap. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal. Pertama-tama ia membungkus koran di sekitar kaki kanannya, dan melilit sisanya ke kaki kirinya. Kemudian dia mengenakan celana untuk menutupinya. Ia menyembunyikan penjepitnya di atas. Kemudian menutup resleting bajunya. Saat tiba di aula, karena mereka diberikan waktu beraktivitas hanya 1 jam, dia menghadapi 2 tantangan besar. Bagaimana dia bisa menghindari penjaga dan pengawasan? Dia ingin segera melarikan diri. 10 menit pertama adalah keberuntungan pertamanya. Karena saat itu penjaga penjara sedang sibuk. Mereka hanya memperhatikan area yang ramai. Namun, penjaga penjara bisa melihat keluar jendela kapan saja. Ia kemudian memperhatikan CCTV di sudut ruangan. Ia menemukan titik buta di bawah kamera itu. Ada juga titik buta besar di sisi jendela penjaga penjara. Jadi tempat terbaik baginya untuk melarikan diri. Tepat di atas kamera, karena pengawas dan penjaga penjara tidak bisa melihatnya. Tapi kawat berduri di sana juga lebih rapat dan padat. Akan sangat sulit untuk dilalui.
Ia mencari tempat lain dengan lebih sedikit kawat berduri. Ada juga kabinet di sisi ruangan yang mudah dinaiki. Namun, titik tersebut masih terpantau CCTV dan penjaga penjara. Setelah berpikir dan mempertimbangkannya dengan cermat, dia memutuskan untuk mencoba posisi pertama. Tapi ada satu masalah terakhir sebelum beraksi, yaitu keberadaan tahanan lain yang ada di sana. Jadi, ia memberitahu semua tahanan satu persatu. Berkata bahwa ia akan melarikan diri dari penjara. Dia meminta mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Jangan beritahu sipirnya. Semua tahanan menyetujuinya. Dia memang orang yang jenius. Dia telah lama memahami psikologi para tahanan ini. Jika kau berada di sel penjara dan bertingkah mencurigakan, mereka akan diam-diam melaporkannya pada sipir akan mendapatkan pengurangan hukuman. Tapi di sana berbeda. Semua tahanan yang ada di sana, jika memberitahukan sebuah rahasia, maka kau akan kehilangan kepercayaan mereka semua. Jika kau berani melapor pada sipir, maka kehidupannya di penjara akan menjadi lebih buruk. Saat penjaga penjara tidak memperhatikan, dia mengambil tiang dan menyatukannya. Kemudian, dia menggantung kaitnya ke atas. Dia mengangkatnya dan menggantungkannya di pagar kawat. Tapi karena kawat berduri terlalu padat, ia tidak bisa menyembunyikan talinya sama sekali. Meskipun ini adalah satu-satunya titik buta, dia tak bisa terus-terusan membuang waktunya. Dia harus bergegas ke titik pelarian berikutnya. Meskipun risikonya tinggi, tapi tidak ada pilihan lain. Hal ini sepenuhnya adalah sebuah pertaruhan. Dia berhasil terhubung ke jaring pelindung dan mengayunnya. Dia kemudian memanjat dengan tali tersebut. Dia berhasil memanjat ke atas. Ia akhirnya memanjat dinding setinggi 6 meter. Sayangnya, pakaiannya tersandung kawat berduri. Namun, ia cepat-cepat menanggalkan pakaian dan celananya. Dia berhasil melewati pagar pembatas. Para penyelidik menemukan cara ia bisa melarikan diri dari penjara. Ternyata alat yang digunakan sangat sederhana. Yang membuat sipir semakin marah adalah pria itu meninggalkan catatan untuknya. Ia menuliskan, "Selamat tinggal sipir." Polisi segera mengatur dan memulai perburuan mencarinya. Sudah 1 jam sejak pria itu melarikan diri dari penjara. Dia berencana untuk meninggalkan kota itu. Tetapi orang yang akan menjemputnya tidak muncul seperti yang dijanjikan. Akhirnya, dia hanya bisa mencari solusi sendiri. Pria itu mencuri kendaraan terlebih dahulu. Di jalan, ia dilihat dan dikenali seorang ayah dan anak. Jadi dia bergegas membuang kendaraannya dan berlari ke hutan. Polisi yang mengetahui itu segera mengejarnya. Karena hutan yang dilaluinya dikelilingi jalan raya, maka polisi mengepung jalan raya. Mereka juga mengerahkan banyak pasukan dan anjing pelacak. Pria itu berlari putus asa menghindari anjing pelacak. Karena cuaca saat itu panas, polisi memutar arah untuk minum air dan beristirahat. Sementara pria itu hanya bisa berlari dan bersembunyi kepanasan. Karena dia mengenakan pakaian yang tipis. Perutnya terluka terkena kawat berduri. Cuaca yang panas membuat anjing pelacak tak dapat bekerja terlalu lama. Sang pria merasa kelaparan dan kehausan. Ia hanya bisa minum air yang tergenang di tanah dan memakan semua serangga untuk memuaskan rasa laparnya. Dia bertahan dengan cara itu hingga malam. Kemudian, ia menyelinap ke sisi jalan. Dia menghindari helikopter di atasnya. Keesokan harinya, polisi menyadari bahwa pria itu lolos dari pengepungan. Jadi polisi membuat pengumuman dan menawarkan hadiah $100.000 AS. Mereka juga memantau keluarga dan teman-teman pria tersebut. Namun, pria itu mengetahui hal tersebut. Dia tidak menghubungi keluarga maupun teman-temannya. Namun, dia dalam masalah besar. Karena hanya memakai baju tahanan, ia tak sengaja digigit laba-laba beracun di hutan. Jika dia tidak cepat merawatnya, situasinya akan semakin buruk, bahkan dapat mengancam jiwanya. Dia butuh antibiotik. Dia terpaksa memberanikan diri mencari teman untuk mendapatkan obatnya. Dengan alasan keselamatannya, di tempat lain, ia menemukan rumah kosong yang terbengkalai. Karena tergiur dengan hadiah yang ditawarkan polisi, ada seseorang yang menelepon dan melaporkan bahwa ada orang yang bersembunyi di rumah kosong tersebut. Mendengar hal itu, polisi langsung mengirim pasukannya. Mereka dapat membuka pintu dengan mudah dan melihatnya melarikan diri dari pintu belakang lagi. Untuk menghindari anjing pelacak dan menutupi bau badannya, dia memutuskan untuk melompat ke sungai. Setidaknya hal ini lumayan berguna. Setiap kali helikopter datang, dia menyelam ke dalam air dan bersembunyi. Dia bersembunyi hingga malam. Dia memanfaatkan malam hari untuk melarikan diri. Akhirnya dia bersembunyi di dekat pabrik kayu. Dia mencuri beberapa papan dan peralatan. Dia membangun gudang. Dia juga membutuhkan lampu. Dia ingat bahwa selalu ada lampu di kuburan. Jadi dia mengambil sebuah bohlam di sana. Beberapa bulan telah berlalu. Lukanya hampir sembuh. Dia berencana untuk melarikan diri ke Kanada. 2 hari sebelum keberangkatannya, gubuknya sudah ditemukan. Polisi yang menerima berita itu langsung mengirim sejumlah pasukan. Tamatlah riwayatnya. Keberuntungan pria itu sudah berakhir. Tentu saja yang paling bahagia adalah sipir yang diejek oleh pria tersebut. Film ini diangkat dari kisah nyata, bukan rekayasa. Cerita ini adalah kisah nyata, di mana akhirnya si penjahat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilannya memutuskan untuk membawanya ke penjara di Ohio.
mengingat dia adalah orang yang berbahaya dan ditakutkan akan kabur lagi. Suatu saat nanti,